Ini ekspresi kekecewaan yang selama bertahun-tahun terpendam karena penyelenggaraan negara itu tidak hadir sebagaimana maksud diadakannya. Bagaimana membuat kesehatan sebagai sesuatu yang menarik secara politis untuk para political operatives. Prasyarat menjadi negara yang berfungsi adalah kalau kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Dan salah satu elemen dari kesejahteraan adalah kesehatan. Kan orang pertama mesti sehat, sesudah sehat mungkin cerdas. Sudah cerdas sejahtera, bisa mencari nafkah dengan baik. Tapi yang terjadi sekarang adalah seluruh tampilan mainstream kekuasaan itu seperti self-service. Jadi bukan self-service melayani, menjadi pelayan gitu, tapi melayani diri sendiri. Bagaimana kemudian sektor kesehatan, Pak, dikepung hal-hal yang berhubungan dengan politik sangat tinggi begini? Bagaimana kemudian sektor kesehatan itu harus diurusi, Pak, sebenarnya? Sekarang anggaran kesehatan tidak berbanding dengan, nggak bisa dibandingkan dengan anggaran makan bergizi gratis. Halo teman Cisdi, selamat datang di episode pertama Stocks, Setara Talks. Siniar Cisdi yang akan menggali berbagai perspektif penting yang beririsan dengan sektor kesehatan. Setara Talks adalah talk show berformat podcast yang menghadirkan tokoh-tokoh politik untuk memberikan pandangan terhadap isu kebijakan dan kesehatan di masa kini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Serangkaian aksi protes meletus di Jakarta dalam beberapa hari belakangan ini dan meluas ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Masyarakat turun ke jalan mengekspresikan ketidakpuasan atas keadaan yang semakin sulit dan semakin tidak adil. Publik dihadapkan pada tidak hanya satu, namun sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan untuk banyak orang. Di saat masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan, perekonomian terpuruk. Elit politik dan pejabat justru menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak peka dan nirempati terhadap keresahan masyarakat. Ketika aspirasi publik tidak berbalas respons yang memadai, mengekspresikan keresahan di media sosial saja menjadi dirasa kurang cukup. Dalam situasi ini kita harus terus berupaya jadi penerang jalan yang memberikan sedikit saja harapan. Karenanya, tanpa mengecilkan magnitud situasi saat ini, saya akan membawa arah pembicaraan untuk melihat ke depan. Harapannya, dengan melihat Indonesia ke depan, bisa juga kita sama-sama melihat apa yang harus dan mampu kita kerjakan. Dalam Setara Talks episode pertama, saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang reformis, mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia, pegiat sekaligus pelaku pembangunan di sektor publik yang sudah berpengalaman mereformasi sektor energi dan sumber daya mineral. Beliau juga memperkenalkan sudut pandang The Fourth Sector, sebuah kerangka analisa yang melihat urgensi kehadiran 4 sektor penting dalam pengelolaan negara. Pak Dirman, selamat siang. Mbak Dia, kehormatan, pembukaannya berat benar ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di tengah situasi yang ini masih bisa bilang kita alhamdulillah baik ya Pak ya. Senang sekali dan sebuah kehormatan buat saya dan buat seluruh tim bahwa Bapak berkenan untuk meluangkan waktu di podcast kami yang pertama, yang perdana. Kita mulai aja ya Pak ya. Satu pertanyaan yang memantik. Tadi saya sudah sebutkan latar belakang Bapak sebagai aktivis transparansi, anti korupsi, pendukung penyokong harus selalu soal integritas, malang melintang dalam dunia politik birokrasi, dalam dunia sektor bisnis sedikit. Bagaimana kemudian dengan pengalaman yang lengkap ini Pak, Bapak memandang apa yang tengah terjadi, unjuk rasa yang berlangsung saat ini, apakah ini adalah ekspresi masyarakat saja, ataukah ini ujian, dan bagaimana dari sudut tata kelola dan arah kebijakan publiknya? Ini pertanyaannya berat sekali karena menyangkut perjalanan bangsa kalau saya boleh sebut. Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah bisa dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang paling tidak bisa kita pungkiri adalah
ini ekspresi kekecewaan yang selama bertahun-tahun terpendam karena penyelenggaraan negara itu tidak hadir sebagaimana maksud diadakannya. Maksud diadakannya adalah negara dibentuk dengan syarat-syarat. Pertama harus mampu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Ini bukan tujuan tapi syarat-syarat supaya negara berfungsi. Yang kedua, syaratnya dia harus mampu memajukan kesejahteraan umum. Nanti kita bicara sektor yang Mbak Dia urus soal kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga, harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, dengan itu semua maka dia mampu berwibawa di depan dunia untuk ikut serta dalam menata tertib dunia. Tapi yang terjadi sekarang adalah seluruh tampilan mainstream kekuasaan itu seperti self-service. Jadi bukan self-service melayani, menjadi pelayan diri, tapi melayani diri sendiri gitu. Jadi orang kemudian dihadirkan pada kekecewaan demi kekecewaan, dan itu dalam bentuk korupsi yang merajalela, dalam bentuk hukum yang bisa diotak-atik semau-maunya, dalam bentuk praktek-praktek konflik of interest dari pejabat publik, sampai pada urusan-urusan prioritas gitu. Itu yang pertama. Jadi it is expression of disappointment, rasa kecewa yang disimpan bertahun-tahun. Yang kedua, dari segi kehendak alam ini barangkali yang disebut sebagai alam tidak lagi bisa menerima ketidakseimbangan gitu. Karena selalu saja akan ada crack kalau ada kejahatan yang terus berulang. Jadi ini satu kesadaran publik yang pertama kali dalam sejarah kita, publik itu mengkaitkan antara perannya sebagai pembayar pajak, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, dengan tuntutan pada sikap-sikap para petinggi negara. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah mungkin ini wake up call bagi siapapun yang ada dalam otoritas, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, karena tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan yang di luar pun punya kewajiban untuk menjadi penyeimbang dan mengingatkan apa yang terjadi. Jadi tiga hal ini barangkali bisa menjadi makna apa yang sedang terjadi sekarang. It is difficult time, ini waktu yang tidak mudah, karena masyarakat pasti akan mengalami tekanan, mengalami ketidakpastian, tapi mudah-mudahan kita belajar dari keadaan ini. Ya, baik Pak. Tapi apakah itu yang tadi Pak Dirman sampaikan itu seperti hanya permukaannya saja gitu? Padahal sebenarnya kalau kita mau unpack, kalau kita mau buka dan kuliti satu persatu, kekecewaan itu mungkin bentuknya banyak dan menumpuk. Harapan itu juga mungkin dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, Pak. Kalau kita bicarakan sekarang kekecewaan, mungkin nanti sampai 5 jam podcastnya juga masih belum selesai. Nggak selesai. Saya mau mengupas lebih kepada harapan dan konkretnya, karena teman-teman CISDI ini masih rata-rata muda-muda. Kalaupun sudah masuk ke dunia profesi, biasanya masih dalam early career gitu, jadi masih baru-baru. Nah, harapan itu maunya sekarang dalam beberapa puluh menit ke depan ini kita akan kulitin sesuatu. Dimulai dari harapan yang masih bisa diambil oleh publik dalam masa-masa ini. Bagaimana kita melihat anggaran yang apakah masih boleh menaruh harapan dalam cara pemilahan anggaran terhadap program prioritas. Nah, sebenarnya kok dari pengalamannya Pak Dirman, saya sebelum masuk ke sektor kesehatan, dalam pengalamannya Pak Dirman mengelola negara dan mengetahui berbagai sektor, apakah saat ini menurut Pak Dirman pembagian prioritas sudah dilakukan dengan benar atau belum, atau harusnya bagaimana Pak penentuan prioritas pemerintah itu? Ya, sejauh yang kita tangkap responnya kan respon di tingkat permukaan. Jadi shooting di istilahnya itu simptom saja gitu. Padahal itu adalah bagian atau hasil dari akumulasi keputusan, policy dan sebagainya. Jadi saya memaknai apakah itu anggaran, program, kebijakan yang muncul ke permukaan itu seperti halnya screen atau printer
dalam satu sistem komputer gitu. Yang menentukan ini siapa? Yang menentukan CPU-nya, yang menentukan sistemnya, yang menentukan pengolahnya. Which is leadership vision itu mau apa gitu. Nah itu yang mungkin akhirnya melahirkan budget yang seperti ini. Mari kita lihat dengan terus terang ya. Misalnya kita senang anak-anak kampung, saya dari desa, mendapat makanan gratis. Tapi kalau pelaksananya itu tidak menggunakan planning yang baik, perencanaan penataan yang baik, pembangunan kapasitas yang baik, yang terukur, mana mungkin menyerap ratusan triliun dalam waktu yang sangat singkat. Itu contoh. Akibatnya akhirnya orang menaruh kecurigaan, jangan-jangan ini hanya pengen ditumpuk menjadi satu budget yang besar nilainya, kemudian rame-rame mengambilnya. Itu contoh gitu. Jadi budget adalah satu refleksi dari kepemimpinan, dari visi kepemimpinan, dan kembali pada cara kita mengelola. Untuk sektor-sektor tertentu itu tidak boleh didekati dengan pendekatan politik. Artinya untuk segera memperoleh political point. Termasuk yang pernah saya pimpin di energi itu, energi adalah politik ya, tapi cara mengelolanya tidak boleh didekati dengan politik. Karena apa? Energi itu jangka panjang, perlu investasi besar, melibatkan pemain internasional. Kalau kita tidak kredibel sebagai policy maker, pasti investasi nggak datang gitu. Ini contoh, dan akhirnya kan soal budget. Budgetnya juga begitu, harus memikirkan bahwa this sektor dikelola dengan pendekatan teknokratik dan sains. Dan begitu pun nanti di dalam sektor kesehatan. Berarti sebenarnya mirip ya Pak, antara sektor energi sama kesehatan gitu. Politik nggak politik. Yeah. Kalau dari sektor kesehatan sebenarnya kami itu selalu kesulitan kalau ditanya kenapa harus memprioritaskan kesehatan. Karena itu sesuatu yang nggak akan pernah bisa kembali dalam cycle waktu politik, mengikuti cycle waktu politik. Lama, kemudian cost-nya besar, tapi dikasih argumen cost kesehatan itu adalah investasi untuk kesehatan, itu juga nggak bisa. Kalau menurut Pak Dirman, sekarang kalau tadi Pak Dirman udah menyinggung soal makanan yang gratis, lalu kemudian nanti sekolah juga ada sekolah rakyat, lalu kemudian akan ada di level desa koperasi merah putih. Bagaimana kemudian sektor kesehatan Pak dikepung hal-hal yang berhubungan dengan politik sangat tinggi begini. Bagaimana kemudian sektor kesehatan itu harus diurus sih Pak sebenarnya agar memang target jangka panjangnya tercapai. Kita lihat fondasi filosofisnya dulu ya. Prasyarat menjadi negara yang berfungsi adalah kalau kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Dan salah satu elemen dari kesejahteraan adalah kesehatan. Kan orang pertama mesti sehat, sudah sehat mungkin cerdas. Sudah cerdas sejahtera, bisa mencari nafkah dengan baik. Jadi itu fundamental nggak bisa dilupakan. Nah yang kedua saya punya pandangan sejak dulu. Sejumlah sektor itu tentu saja sektor itu adalah sektor politik, tapi pada waktu mengelolanya tidak boleh terlalu heavy melakukan pendekatan untuk kacamata politik. Energi satunya, kesehatan menurut saya juga salah satunya. Tapi ekonomi makro, core ekonomi yang penuh dengan instrumen-instrumen atau indikator-indikator yang memang best practice-nya ada, itu juga nggak boleh didekati dengan politik, termasuk keuangan dan sebagainya. Bila sektor-sektor itu dibebani dengan target politik, maka tadi kepenginnya lompat pada program, pendekatan, announcement, groundbreaking, peresmian yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh poin politik. Dengan cara apa? Seolah-olah mempublikasikan program itu sudah selesai. Padahal sebetulnya begitu kita mengumumkan program itu PR-nya paling gampang memang menentukan anggaran. Dengan kekuasaan kita bisa maksa, alokasikan segini. Tapi what about delivery process? Bagaimana organisasinya, bagaimana manpower-nya, bagaimana skill-nya, bagaimana alatnya. Ini kan perlu waktu. Jadi kalau kembali pada sektor kesehatan yang Budiah lebih memahami, tapi nitty-gritty-nya, kompleksitasnya itu luar biasa. Jadi kalau kita mengabaikan itu, yang akan ada adalah ya kelihatannya alokasi budget besar-besaran, tapi sebetulnya result-nya tidak memadai karena sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat adalah delivery yang nyata kan, manfaat nyata harus sampai kepada publik, kayak gitu. Pertanyaan saya dari tadi Pak, walaupun itu jelas gitu ya,
kadang-kadang kami ini merasa kalau di dunia kesehatan alokasi anggaran itu sama dengan komitmen. Jadi kalau komitmennya, saya bilang tinggi gitu, sebagai pemimpin tertinggi bilang punya komitmen di kesehatan tinggi, tapi kenyataannya pada saat direfleksikan ke dalam anggaran cuman berapa, sedikit gitu. Kayak sekarang anggaran kesehatan tidak berbanding dengan nggak bisa dibandingkan dengan anggaran makan bergizi gratis, juga tidak bisa dibandingkan dengan defisit, masih ada defisit di BPJS yang jumlahnya mencapai 30 triliun. Kalau sudah begini Pak, sebagai seorang yang juga sangat berpengalaman di politik, bagaimana manuver politiknya agar kesehatan itu bisa masuk? Kenapa saya tanya ini? Karena di white papernya CISDI, pertanyaan pertama yang kami sampaikan di situ adalah bagaimana membuat kesehatan sebagai sesuatu yang menarik secara politis untuk para political operatives. Ini menyebut pengalaman dikalahkan politik. Itu kan pengalaman Pak, tetap Pak. Tapi politik on the other side, jadi politik kan ada politik praktis, kompetisi, tapi ada politik ngurus policy gitu. Ya kembali saya harus menyebut di era Pak Harto, barangkali usia saya sedikit lebih masih mengalami saya Pak. Masih mengalami. Masih. Kami yang di kampung tuh merasa nyaman betul ketika melihat para menteri di sektor-sektor yang fundamental tadi. Menteri Kesehatan selalu jagoan-jagoan kesehatan masyarakat gitu ya. Kemudian Menteri Keuangan selalu figur yang terlihat prudent, terlihat betul-betul orientasinya pada masyarakat. Atau Menteri Energi, orang-orang ahli di bidangnya gitu. Menteri PU juga kita masih ingat figur Insinyur Sutami yang hidupnya sangat humble, sangat apa adanya begitu. Nah, kalau tadi situasinya adalah beban politik terlalu besar, maka pasti alokasinya bukan didasari pada kebutuhan nyata gitu. Saya nggak tahu apakah kesehatan juga punya mandatory spending yang udah nggak ada sekarang. Sudah tidak ada. Nah itu menurut saya sesuatu yang akhirnya mesti mengalah pada prioritas pemimpin baru yang di masa lalu pemimpin baru itu perlu waktu untuk melakukan pembelajaran, tapi sekarang begitu masuk kemudian membongkar seluruh tatanan lama seolah-olah yang lama itu buruk. Jadi harus ada niat untuk kembali ke sana, harus ada, seperti saya sebutkan lagi. Pak Harto adalah seorang militer, tidak ngerti ekonomi, tidak ngerti kependudukan, tidak ngerti kesehatan pada waktu. Tapi pada waktu awal pemerintahnya, beliau undang seluruh orang-orang yang mengerti itu. Nah, apakah proses semacam itu terjadi di dalam kepengurusan negara sekarang? Itu yang mungkin perlu kita tanyakan. Kita punya begitu banyak manusia-manusia terbaik di bidang masing-masing, termasuk kesehatan, energi dan sebagainya. Tapi kelihatannya orang-orang terbaik itu belum masuk dalam mainstream policy making maupun eksekusi. Jadi suasana ini mesti dikembalikan dengan semangat yang disebut meritokrasi kan. Kepada siapapun yang terbaik, yang punya kapasitas diberi kesempatan. Tadi Pak Dirman menyebut soal kualitas, dan pada kesempatan off kamera kita pernah berdiskusi soal visinya Pak Dirman di dunia. Satu lagi, udah ada energi masuk ke pendidikan setelah ini. Pak Dirman punya passion, punya cita-cita gitu, melihat manusia Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia dalam satu bentuk tertentu yang menurut Pak Dirman ideal untuk bisa menjadi pengurus di negeri ini. Dan juga baru-baru ini Pak Dirman jadi rektor ya, betul-betul terjun langsung ke kawah Chandra di muka. Rektor di kampung. Tapi tetap rektor Pak. Bertanggung jawab atas begitu banyak pendidikan di bidang pendidikan di Universitas Harkat Negeri. Dan juga atas masa depan pemuda-pemuda Pak. Kalau saya boleh menggali sedikit dari depan, visinya Pak Dirman. Ini ada negara, ada tata kelola tadi, ada kegelisahan yang saya tangkap. Tapi kemudian kalau kita nggak merubah inputnya Pak, itu kan agak sulit. Inputnya itu adalah
para pemuda yang menjadi harapan kita semua, harapannya Pak Dirman juga. Sekarang merambah peran baru sebagai akademisi. Apakah ada visi yang bisa di-share Pak di sini dengan kami semua, dengan teman-teman CISDI, apa yang diinginkan Pak Dirman untuk manusia yang tangguh yang nantinya bisa mengurus negeri dengan lebih baik daripada yang kita kerjakan saat ini? Sebetulnya sejak tahun 90 awal ya, tidak lepas dari dunia pendidikan, karena begitu selesai sekolah dibiayai oleh negara, kembali ke Indonesia terus saya mengatakan saya mau pindah ke kampus saja. Dan sejak itu tidak pernah berhenti mengajar dan pada setiap penugasan-penugasan dimanapun saya ditugaskan, mau di private, mau di BUMN, mau di NGO, di profesi, selalu saya inisiat satu training center atau program pendidikan. Jadi itu kayak intuisi saja. Nah, sekarang ke depan apa yang saya pikirkan soal pendidikan? Nomor satu gini, kebetulan saya harus kembali menceritakan, saya ini umur 9 tahun ditinggal ayah ya, dan ibu sangat keras lah, bekerja sangat keras. Dan kalau tidak karena pertolongan banyak orang, pertama mungkin saya SMP selesai sekolah. Yang kedua ya teman-teman saya di kampung, saya bisa lihat hidupnya seperti apa. Jadi adalah pendidikan yang membuat saya itu dientaskan dan akhirnya bisa cukup berdaya gitu. Nah, perjalanan yang saya lakukan itu kan karena membangun keterampilan teknis, karena berkesempatan membangun keterampilan soft skill lewat keterlibatan organisasi, numpang kiri kanan itu juga menimbulkan kita bisa punya adaptasi. Sampai akhirnya saya agak melenting melampaui rata-rata orang sekampung karena punya kemampuan menembus dunia internasional dengan bahasa kan. Jadi ada keterampilan, ada soft skill, ada leadership, ada kemampuan bahasa. Nah, tapi ini kan proses yang tidak direncanakan. Proses yang karena I have to survive gitu aja. Nah, saya bermimpi bahwa proses ini bisa dilembagakan. Bisa dilembagakan lewat dunia pendidikan sehingga akan makin banyak kesempatan anak-anak yang kurang beruntung, yang berasal dari tempat-tempat yang daya belinya kurang itu, terutama kampung halaman itu, dan saya kira di Indonesia juga banyak yang begitu, masuk dalam proses ini. Itu pertama. Jadi apakah nanti lembaga pendidikan yang kita urus itu bisa menjadi channel ke arah sana? Mudah-mudahan itu diberi jalan. Yang kedua, Tegal ini masuk dalam kelompok second tier atau kota kelas 2. Tentu saja yang saat kelas 1 Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya. Saya menantang pada teman-teman dosen, teman-teman sivitas akademika, para pejabat struktural. Kalau Anda di Jakarta, inputnya itu the best 5%, kemudian menjadikan lulusannya hebat, no question. Tentu saja gitu. Sudahlah serba ada perangkatnya, duitnya ada, orangnya terpilih. Tapi we work from here, dari kota second tier, kemudian yang masuk ke kampus ini adalah bukan orang-orang yang pilihan pertama begitu, tapi kemudian serba terbatas. Mari kita challenge kemampuan kita untuk melahirkan lulusan yang kalaupun tidak lebih baik, sebaik mereka-mereka yang ada di tempat-tempat yang menguntungkan. Dan I think dengan kesungguhan, dengan kerja keras, dengan kebersamaan, dengan jaringan yang kita punya, rasanya kita mesti mengarah ke sana. Itu dua besaran mimpi yang saya bayangkan bagaimana kampus ini akan bisa dikelola gitu. Oke. Tadi Tegal tuh karena lokasinya Universitas Harkat Negeri itu ada di Tegal, betul, ya Pak, betul, ya. Dan Pak Dirman juga asalnya dari situ kan? Saya dari Brebes dan 12 km dari Tegal, jadi satu wilayah. Dan Brebes Tegal itu wilayah yang dari Jawa Tengah, jauhnya bukan main karena, dan itu sering tidak mendapat perhatian cukup ya. Sementara kita bagian dari Jawa Tengah, bukan Jawa Barat. Saya ini lebih dekat ke Jawa Barat daripada ke Jawa Ibu Kota Semarang. Iya. Okay. Pak Dirman, itu tadi kita udah ngobrol hampir 20-25 menit. Bisa kemana-mana gitu. Ngomongin sektor energi oke, ngomongin soal NGO oke, akademisi oke, visi untuk pemuda oke. Sebenarnya Bapak tuh referensinya kemana aja sih Pak? Kalau saya nanya best practice tuh dari mana Pak Dirman mengambil best practice itu? Iya, itu ada orang yang mengatakan kalau kelihatan mengerjakan semua jangan-jangan nggak tahu apa-apa gitu.
nggak punya expertise yang tajam gitu. Tapi mungkin gini, I was trained as accountant. Saya sebenarnya dulu auditor kan Mbak. Tamatan STAN, jadi auditor di BPKP, kemudian lulus sarjana harusnya pindah ke keuangan, tapi kemudian saya memilih setelah S2 pindah ke kampus. Saya belajar manajemen, saya belajar accounting, belajar audit segala macam. Bagi saya audit dan accounting itu cara untuk diagnosis masalah. Akhirnya saya merasakan itu. Kenapa? Tidak ada program, tidak ada kegiatan tanpa uang. Jadi kita bisa track seperti apa. Nah manajemen tentu saja untuk melihat keseluruhan peta bagaimana mengelola. Tapi belakangan saya mendalami leadership dan change management. Jadi kemanapun saya bertugas, yang saya gunakan pisau analisis itu. Nah, biasanya orang OD atau Organization Development itu mulai dengan diagnosis tuh. Nah, diagnosis mesti belajar kan, mesti benchmark, mesti segala macam. Nah, dari mana mendapatkan semacam cara menganalisis kemudian memberikan solusi? Ya selama dari mulai ngurus profesi akuntan, ngurus perusahaan energi swasta seperti Indika, ngurus BUMN seperti Pertamina, sampai ngurus rekonstruksi di Aceh. Semuanya kita berinteraksi dengan berbagai macam resources, berwarna-warni, termasuk para konsultan ahli. Misalnya pada waktu di Aceh itu, kita selama 4 tahun didampingi McKinsey. Mereka bekerja dengan pro bono, kecuali diberi uang transport untuk pulang balik dari tempat kerjanya gitu. Ini masa pembelajaran sangat bermakna bagi saya, karena we interact dengan manusia dengan segala bangsa, tapi juga expertise-nya macam-macam. Dan itu sedikit banyak men-trigger minat untuk terus belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar, masih menyelesaikan disertasi. Entah kapan selesainya nih gitu. Moga-moga segera ya Pak. Jadi kan forward looking Pak, jadi itu cita-cita masa depan. Jadi mungkin learning habit atau kebiasaan belajar itu sangat membantu, sehingga ketika dikasih tugas yang tadi warnanya lompat-lompat banget kan, pernah ngurus senjata di Pindad meskipun sebentar, ngurus energi, tapi juga ngurus rekonstruksi. Nah sekarang ngurus kampus. Ya kurang lebih this is management, dan manajemen itu mulai dengan apa yang dibutuhkan, bagaimana caranya, terus akhirnya kita belajar. Dan tentu mengelola network dan stakeholders menjadi penting, because we are not superman, kita harus bisa menyerap banyak ilmu dari teman-teman yang lain. Apakah itu Pak yang kemudian bermuara di 4 sector perspektif? Mungkin bisa dielaborasi. Nah, ini banyak nih, iya, ada puzzle piecesnya. Jadi ketika saya menulis mengenai 3 sector leaders itu dimulainya dengan satu cerita. Yang menulis itu si Profesor Lovegrove. Dia menulis di Harvard Business Review. Dimulai dengan cerita bahwa di banyak krisis besar, yang menyelesaikan itu disebutnya sebagai 3 sector atlet. Jadi terus saya dalami apa itu maksudnya. Yaitu orang-orang atau leader yang terekspos dengan 3 sektor. Dia pernah di korporasi, pernah di pemerintahan, pernah di social movement atau non-profit organization. Mengapa? Karena akhirnya menyelesaikan krisis besar itu adalah managing network sebetulnya. Karena krisis besar biasanya multidimensi dan tidak mungkin diselesaikan dengan satu kacamata. Nah, belakangan ada satu movement dibahas di World Economic Forum tahun 2017 bahwa sektor privat itu mengalami fatigue, kelelahan karena didera dengan urusan profit sambil mengancam kerusakan ekologi. Sektor negara atau state itu juga mengalami kelelahan karena kan makin harus memberikan janji-janji politik. Ya. Tapi ruang fiskal terbatas karena orang nggak mau juga dipajaki terus-menerus. Nah, si non-profit, saya pernah ada di dalam non-profit, itu juga mengalami tantangan karena dia mesti menyelenggarakan program-program yang populis, tapi resursnya terbatas, tergantung pada funding. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan, ini nggak mungkin semuanya jalan masing-masing, karena hanya akan saling menegasikan. Yang baik adalah mendorong ketiganya itu berkolaborasi. Maka muncul gerakan tadi bahwa what we need is the 4th sector. Apa itu? Satu movement yang menggabungkan 3 sektor menjadi satu kekuatan bersama. Bentuk yang bisa kita pahami adalah misalnya di beberapa negara di Norwegia, di Argentina itu ada sejumlah NGO konsorsium membeli perusahaan-perusahaan privat besar sekali.
kemudian hasilnya dipakai untuk membiayai gerakan itu. Jadi purpose-nya seperti itu. Atau kita mengenal yang disebut sebagai corporate for purpose atau social enterprises gitu. Seperti itu. Saya baru ketemu Pak Satya kemarin, sahabat lama saya, pernah jadi asisten sekretari jenderal dari UN. Dia menjadi konselor dari suatu sekolah di India, muridnya 60.000 orang, gratis. Saya terus terang amazed dengan ini. Terus saya tanya, dari mana membiayai itu? Kita punya satu lagi sekolah yang komersial. Jumlah mahasiswanya 30.000, sangat bermutu, sangat mahal gitu. Profitnya dipakai untuk membiayai ini. Ini juga bukan sekolah tidak bermutu. Jadi model-model seperti ini kelihatannya yang akan muncul, how to sustain our mission sebagai orang penggerak sosial. Jadi mungkin kita bisa pikirkan itu, Mbak, sama-sama satu hari. Bagaimana caranya merangkai antara social mission sama sustainability secara komersial. Karena tidak mungkin misi sosial dibawa kalau nggak punya dukungan pendanaan seperti itu. Selama ini kan kalau tadi nyambung sana ya Pak, selama ini kan civil society itu selalu ada di bagian yang agak sideline. Dipanggil pada saat dibutuhkan, dipakai, diajak berkolaborasi pada saat dibutuhkan, tapi bila tidak diberi ruang. Apakah ini kita tulis cukup mendalam Pak dalam white paper kami yang kita bilang bagaimana sebenarnya tata kelola kesehatan yang sehat dan berimbang untuk civil society yang dalam situasi atau dinamika seperti kita saat ini itu sebenarnya growth-nya tidak terbendung. Tapi selalu mendapatkan benturan-benturan pada saat membutuhkan space yang lebih. Nah sebenarnya Pak Dirman bilang barusan kan adanya dibangunnya sebuah space untuk civil society sehingga lebih punya nilai tawar dalam tata kelola kesehatan. Nah apakah hal ini berhubungan dengan punya currency politik yang lebih kuat? Lalu dan kalau iya, apa yang harus ada enabling environment seperti apa yang menurut Pak Dirman harusnya ada agar ini bukan hanya sesuatu yang oke dicoba selama setahun atau 2 tahun lalu kemudian dia pergi lagi untuk long term plan-nya dan enabling environment yang harus disiapkan itu seperti apa Pak? Karena kalau Pak Satya tadi pengalamannya begitu, barangkali enabling environment di India di tempat beliau berasal itu memang membuka ruang untuk civil society. Kalau saya lupa menyebut tadi environment, nanti diingetin di ujung. Tapi saya mau cerita 2 hal dulu. Satu gini, saya terlibat dalam rekonstruksi Aceh yang sangat dahsyat itu. Terlibat dalam reform Pertamina, kemudian pada waktu COVID saya Sekjen Palang Merah Indonesia yang kita menghadapi suasana yang luar biasa. Di tiga tempat itu tidak mungkin terlaksana tanpa kolaborasi. Dan pihak yang paling fleksibel, yang paling kreatif, yang paling agile bergerak kiri kanan adalah civil society. Karena nggak punya struktur yang kaku gitu ya. Kemudian pergaulannya itu egaliter lah. Mau bos paling atas sama karyawan baru itu. Jadi muncul ide-ide yang terobosan yang tidak mungkin terjadi di pemerintahan. Meskipun di pemerintah banyak orang kreatif, tapi tidak wajar, tidak normal seorang paling depan itu kemudian ngomong kepada paling tinggi itu enggak. Jadi kesempatan itu enggak ada. Nah, karena itu the beauty of civil society adalah tadi fleksibilitas, kreativitas, agility, sama jaringannya luas. Karena kalau jaringannya nggak luas dia nggak berfungsi. Karena dengan jaringan lah mereka bekerja. Itu yang pertama, cerita yang pertama. Cerita yang kedua, pemimpin-pemimpin di pemerintahan yang relatif bisa cepat menyesuaikan diri. Itu biasanya bukan dari birokrat, muncul sebagai menteri, tapi orang-orang yang terasa di organisasi sosial, which is basisnya adalah civil society. Jadi karena di civil society yang basisnya non-profit itu, orang terasa menjadi true leader gitu. Jadi ketika dia memegang otoritas, dengan cepat dia gunakan otoritas sebagai leverage saja, tapi ininya sudah terkondisikan. Nah kembali pada enabling environment. Kalau negara ini diurus oleh orang-orang yang tumbuh linear dari satu sektor saja, apalagi kalau diwarnai oleh para saudagar yang masuk ke pemerintahan kemudian meneruskan perniagaannya.
there is no place for civil society. Karena kawan-kawan itu dianggap sebagai pengganggu, sebagai annoying gitu ya. Orang-orang ini kan ngomong spontan-spontan saja, tidak punya reservasi yang seperti halnya para birokrat umum. Jadi menurut saya memang negara yang baik adalah bila diurus oleh orang-orang yang juga punya exposure pada 3 sektor itu, walaupun tidak harus keliling ya. Nah, lebih khusus lagi adalah the true leader muncul dari gerakan-gerakan sosial, karena di sana tidak punya kemampuan memaksa, tidak punya kemampuan memberi upah yang berlebihan. What they can employ adalah betul-betul influencing skill, which is itu sebetulnya the essence of leadership. Nah itu yang mungkin kita ingin ingatkan juga. Kalau politisi, mohon maaf ya, politisi Senayan 62% isinya pengusaha, ya wajar saja kalau keadaan jadi meledak begini, karena you don't have empathy gitu. Anda nggak punya empati bagaimana menjadi orang miskin, bagaimana menjadi orang menderita, bagaimana menggerakkan kesulitan-kesulitan hidup orang sebagai tenaga gitu. Nih minta maaf saya ngomel ya. Boleh Pak. Karena pertanyaan berikutnya juga ke arah omelan, tapi tadi saya diminta Pak Dirman untuk mengingatkan soal lingkungan, Pak, environment. Yeah. Jadi ada environment sisi environment yang juga harus dipelihara, dan mungkin itu dulu ya kali waktu Pak Dirman di BRR yang dekat sekali mungkin irisannya dengan environment atau enggak? 782 organisasi seluruh dunia gathered, berkumpul di Aula Dayan Daud Universitas Syahkuala yang mimpin Pak Kuntoro, dan sebagian besar dari itu adalah organisasi sosial, Gerakan Palang Merah, NGO internasional, NGO lokal, nasional dan sebagainya gitu. Mungkin ya pemerintahnya tidak lebih dari Pemda Aceh, Pemda Provinsi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Keuangan barangkali yang berkaitan sama. Jadi di situ sebetulnya kekayaan knowledge yang luar biasa muncul, dan dalam waktu seharian itu bisa di-cluster begitu rupa, dan akhirnya end up dengan satu rencana bersama bagaimana membangun ke Aceh, karena itu gathering pertama setelah kami pindah ke Aceh. Jadi di sana juga muncul apresiasi, karena tidak mungkin Aceh diselesaikan dengan cepat dan transparan kalau suasananya semata-mata suasana birokrat. Nah itu yang saya maksud sebagai the source of creativity, keberanian menerobos, kemudian juga fleksibilitas untuk bergerak. Jadi saya kira banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu yang bisa kita ambil, kemudian jadi pelajaran untuk reform di tempat-tempat lain. Harusnya dengan semua yang sudah pernah dialami oleh negeri ini kan Pak. Dan oleh para pengurusnya dalam hitungan tahun, puluhan tahun ya. Itu kan harusnya kita sekarang sudah punya, masa sih nggak ada 10 orang aja tri-sector athletes ini kan, mestinya ada ya. Tapi kalau melihat situasi, saya kembalikan lagi situasi kita saat ini, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin sebagai bentuk responnya, apakah menurut Pak Dirman para tri-sector athletes yang mungkin saat ini masih di bawah permukaan, belum ketahuan siapa, apa, di mana, di sektor apa, apakah itu sudah ketemu gitu Pak? Respon tersebut sudah ketemu dengan potensi yang ada yang sebenarnya bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah kita saat ini? Kalau dari statement ya, maupun visi, ungkapan-ungkapan visi dari para petinggi sekarang tuh, kan mereka mengatakan science based segala macam, kemudian memberi kesempatan pada putra-putri terbaik. Mudah-mudahan akan sampai ke sana, tapi mari kita lihat kenyataan. Kita ini punya 80 ribuan orang sejak Orde Baru berdiri. Mungkin sebagian sudah pensiun, tapi sebagian masih aktif, dan malah sebagian besar mereka ada di puncak-puncak. 80 ribu orang apa? 80 ribu orang yang dibiayai dengan berbagai channel memperoleh pendidikan terbaik. Karena mereka dikirim ke seluruh dunia. Pasti kalau ke Amerika pasti best university, ke Eropa juga begitu, ke Australia begitu. Baik dibiayai oleh APBN, oleh loan, pada waktu saya masih minjem ke Bank Dunia,
Walaupun oleh beasiswa yang sekarang muncul, ada LPDP, tapi juga ada lembaga beasiswa dari negara-negara sahabat kan, USAID, AOC dan sebagainya gitu, Jepang. Menurut saya ini talent pool yang masih belum diserap secara optimal oleh mainstream policy making gitu. Karena apa? Karena biasanya orang-orang itu punya tuntutan hubungan pekerjaan yang lebih egaliter, yang lebih sebagaimana mereka lihat di negara-negara tempat belajar. Nah, sekarang ini kelihatannya pintu itu sempit karena sudah 10 tahun lamanya zaman Pak Jokowi dan sekarang masih berlanjut. If you are not part of us, then you are not eligible untuk masuk ke dalam mainstream ini gitu. Simbol paling kentara kan kemarin tuh pada waktu ini boleh aja nyinggung politik tapi sedikit saja. Pada waktu bagi-bagi bintang itu kan sebenarnya statement value dari seorang pemimpin. Kepada siapa dia akan memberi penghargaan, kepada siapa kan dia memberi kesempatan gitu. Nah, semua bicara mengapa kok yang dipilih daftar seperti itu. Ada banyak yang berjasa betul pada negara, tapi sebagian barangkali jumlahnya cukup signifikan adalah orang-orang yang baru duduk, belum lama, belum bekerja gitu. Tapi karena mereka barisan dari si pemegang kekuasaan, maka seolah-olah mendapatkan bintang jasa. Nah, kepada siapa diberi penghargaan, kepada siapa direkrut, diberi kesempatan, siapa yang dikeluarkan, itu adalah value statement dari pemimpin. Gitu. Nah, sekarang mungkin bagaimana menghadapi masalah situasi ini? Ya ada dua pendekatan. We have to scream. Kita terus berteriak bahwa ada loh ini talent pool yang luar biasa yang belum kalian gunakan gitu. Carilah dari mereka yang punya orientasi politik sama, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dilumat, dihancurkan menjadi instrumen politik. Karena kalau Anda kerjakan itu, maka the real vision, the real capability dia nggak muncul gitu. Karena mau tidak mau harus mengikuti agenda politik. Saya pernah tweet di satu kesempatan, sedih sekali kita ini karena para ilmuwan itu diminta membebek, bukannya meluruskan keputusan, tapi malah menjadi pemberi justifikasi palsu. Nah itu muncul dari keputusan IKN, keputusan kereta api cepat yang sekarang jadi masalah. Setiap keputusan yang tidak didasari pada aspek-aspek sains sudah pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan sekarang kita menghadapi MBG dan sebagainya yang mungkin suatu hari mudah-mudahan tidak menjadi skandal, tapi terlalu banyak item yang bisa kita kritisi lah gitu. Okay. Saya sambil mendengar jawaban Pak Dirman tadi kemudian berpikir, ya ampun, sudah dari civil society yang memang kurang space-nya, yang mungkin juga makin menyempit sekarang, dari sektor kesehatan yang secara anggaran selalu mendapat kekalahan gitu Pak. Sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Pak Dirman, kalau saya boleh minta advice Pak, boleh minta nasihat. Ini kan WHO selalu bilang yang namanya whole of government approach dengan whole of society approach. Di satu sisi society itu juga lapisannya banyak sekali Pak. Ada society yang seperti kami, seperti CISDI yang ada di tingkat nasional tapi punya lokasi-lokasi bekerja juga di beberapa lokasi. Ada civil society yang memang hanya di komunitas. Berarti kan itu ada ketertinggalan atau ada ketidaksetaraan di dalam positioning, bukan hanya dari sektor tapi juga dari kekuatan masing-masing civil society ini. Kalau ke depan menurut Pak Dirman idealnya kayak apa bentuknya, dan apa advice Bapak untuk civil society yang sekarang ada yang masih bisa dikerjakan, terutama yang dari sektor-sektor yang berhubungan dengan pembangunan manusia, livelihood, kesehatan dan lain sebagainya Pak. Saya ingin mulai dengan the bright side dari keadaan sekarang. Ada fenomena menarik, movement lapangan hari-hari ini itu para opinion leader sampai rakyat jelata di bawah itu, rakyat kebanyakan tuh mulai menyuarakan we are taxpayer, kita pembayar pajak.
Dan kemudian mengkaitkannya dengan perilaku dari para penyelenggara Republik ini. Di Pati itu ada warga negara, meskipun sekarang ada kontroversi. Itu nunjuk sekdanya mengatakan, yang gaji sampean itu kami. Gitu. Itu ekspresi yang sangat baik, karena itu artinya the taxpayer, the citizen, menyadari hak-haknya. Gitu. Nah, betul. Sekarang dengan suasana ini, ke depan bagaimana? Menurut saya yang mesti diperbanyak adalah civil society yang punya kemampuan sustain dengan caranya sendiri. Jadi bukan tergantung pada siapapun. Tentu saja donor akan terus menyediakan program agenda-agenda. Tapi pertama-tama sebagai basis itu harus sustain, dan CISDI salah satu yang punya kemampuan seperti itu. Tapi misalnya saya dengar teman-teman Walhi juga yang dulu mengeluarkan puluhan miliar setahun untuk seminar dan sebagainya gitu. Sekarang itu dana itu dipakai untuk modal bikin restoran, bikin coffee shop gitu. Terus dengan itu penghasilannya ternyata cukup baik. Jadi pendekatan seperti ini mesti jangan dijadikan, dulu kan seperti lo mau bisnis, lo mau membantu masyarakat. Bisnisnya dipakai tadi dengan semangat fourth sector, dipakai untuk mensukseskan kegiatan. Nah, saya percaya bahwa bangsa ini akan terus naik kelas. 908 kita menyatakan kebangkitan nasional, kita sadar sebagai bangsa. 28 kita menyatakan persatuan Indonesia, Sumpah Pemuda. 45 kita menyatakan kemerdekaan bernegara, terus membangun sampai demokrasi sekarang. Ini barangkali adalah masa untuk pemurnian, untuk purifikasi, sehingga lubang yang sempat kita lalui kemarin-kemarin itu akan muncul akan dijadikan panjatan untuk naik kelas. Dan di sanalah sebetulnya peran civil society akan sangat diperlukan. Why? Karena begitu mereka sustain, itu akan jadi penyeimbang antara public dan private sector. They can talk to private sector, mengingatkan bahwa you may create profit, tapi ada aspek-aspek sosial yang mesti dijagain. Juga bisa bicara pada policy maker gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depan akan ada satu keseimbangan baru, tetapi memang kondisi sekarang tidak mudah. Kalau kita tidak hati-hati, tidak bersatu, bisa-bisa apa yang sudah menjadi fenomena momentum sekarang bisa hilang. Dan saya berharap sih teman-teman civil society bisa terus menjaga ini dan menjaga kekompakan. Mudah-mudahan. Pak, ini benar-benar episode perdana yang membuka wawasan, mudah-mudahan memberikan pemahaman dan manfaat untuk yang mendengarkan. Dan memang kenyataannya memang kesehatan dan semua sektor pembangunan yang lain itu memang nggak bisa dipisahkan dari dinamika politik. Ya. Yes. Dan ini yang kami ingin terus dorong dan untuk dipahami oleh masyarakat secara luas, dan kesadaran masyarakat yang sudah tumbuh saat ini mengenai hubungannya antara pembayaran pajak dengan haknya sebagai warga negara itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya, yang harus bisa kita bina sama-sama dan didengar yang paling penting oleh pengambil kebijakan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sukses untuk CISDI waktu dan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dirman. Demikian episode Setara Talks yang perdana kali ini. Semoga diskusi dapat memberikan pemahaman yang baru bagi teman-teman CISDI dan siapapun yang menyimak dimanapun berada. Jangan lewatkan episode berikutnya untuk membahas topik-topik lain yang tidak kalah menariknya. Saya Diah Satyani Saminarsi, pamit mundur untuk kali ini dan sampai jumpa di Setara Talks berikutnya. Salam sehat, adil, setara.